Dan yang sekarang kita akan berbicara tentang the Lordship, ketuhanan Yesus Kristus. Nah sekarang apa bedanya dengan Allah dan Tuhan? Kita menyanyi dan sering menyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Apa artinya dia Tuhan dan dia Allah? Dalam bahasa sehari-hari sering tidak terbedakan. Apalagi dalam bahasa Indonesia ada ungkapan terjemahan, tiada Tuhan selain Allah. Terjemahan itu sebenarnya benar, tapi sebetulnya kurang eksplisit ya. Di situ kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan Tuhan itu ada dua, yaitu ilah dan Rob. Ilah itu artinya divine, dia yang disembah. Godhead, dia yang disanjung, yang dipuji, yang disembah, yang dimuliakan. Dalam bahasa Inggris God. Nah kalau Tuhan itu Lord. Lord itu artinya yang punya otoritas, yang punya wibawa, yang punya kepenguasaan. Itulah Tuhan. Makanya Lord dan God. Yesus dalam pengertian God, itu maknanya Yesus adalah firman Allah. Tadi pagi sudah saya jawab. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, ya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu dengan firman Allah. Oleh karena segala sesuatu diciptakan oleh firman-Nya, maka firman itu otomatis sama-sama kekal dengan Allah. Jadi dalam Alkitab kita melihat Yesus terang dunia, Yesus roti yang hidup, Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi istilah Yesus firman Allah ini bukan sekedar gelar. Ini hakikat dari Yesus Kristus. Banyak juga terjemahan Alkitab yang terlampau bebas. Misalnya Living Bible, menerjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1, itu adalah in the beginning was the Christ. Pada mulanya adalah Kristus. Terjemahan ini salah. Kristus itu adalah jabatan. Kristus itu adalah gelar. Sedangkan firman itu bukan gelar. Firman itu adalah identitas Yesus. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 1, ayat 1, 2, dan 3. Di situ dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3 kemudian, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini siapa? Firman. Jadi segala sesuatu diciptakan atau dijadikan oleh firman. Dan tanpa Dia dan tanpa firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Orang Islam juga percaya itu. Innama amruhu idza aroda sayyan an yakullahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah itu menghendaki sesuatu, Dia hanya berfirman, jadi maka jadilah. Firman itulah olehnya Allah menciptakan laut, langit, bumi, dan segala isinya ini. Maka firman itu sama-sama kekal dengan Allah, ibarat pikiran seseorang tinggal dalam diri seseorang bersama dengan roh seseorang. Nah itulah yang dimaksudkan Yesus sebagai Allah. Jadi Yesus sebagai Allah itu bukan menunjuk kepada kemanusiaan Yesus yang bisa dicobai, yang mati, yang disalibkan, yang lebih rendah dari Bapa, yang diutus oleh Bapa, yang disebut Nabi Yesus dari Nazaret, yang disebut Rasul dan Imam besar yang kita punya, yaitu Yesus, Ibrani pasal 3 ayat 1. Kemanusiaan Yesus itu putra Maria. Kemanusiaan Yesus itu berdoa. Kemanusiaan Yesus bukan hanya lebih rendah dari Bapa. Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Tetapi untuk waktu yang singkat ketika menjadi manusia, braksuti untuk waktu yang singkat dalam bahasa Yunani. Braksuti artinya pada saat dia menjadi manusia. Waktu yang singkat ini
dia dibuat lebih rendah dari malaikat-malaikat. Nah, pada saat itulah Yesus berdoa. Dalam kemanusiaannya itulah Yesus mati. Yesus tidak bisa mati sebagai firman Allah. Kalau di dalam lagu-lagu pujian di gereja timur, gereja-gereja yang memakai bahasa Arab, itu ada kidung pujian begini. Kudusulillah, kudusulil kowi kudus. Kuduslah engkau ya Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kudusulillahi la yamut irhamna. Kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Kudusun, kudusun, ya man sulibta anirhamna. Kuduslah, kuduslah, yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Di sini Yesus yang tidak bisa mati sebagai firman Allah, secara ilahi sebagai Allah, the Godhead of Jesus Christ, ketika menjadi manusia, kemanusiaannya mati. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3:18, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya yang dibunuh. Allah tidak bisa dibunuh, Allah tidak bisa mati. Nah, inilah yang disebut keilahian Yesus Kristus atau the Godhead of Jesus Christ yang tadi kita baca pada jam 8 tadi. Nah, sekarang kita membahas tentang ketuhanan dari Yesus Kristus. Nah, sebelum kita membahas, Anda jangan membayangkan ruwetnya dulu. Semua agama itu ruwet, tidak hanya Kristen yang ruwet. Saya ditanya, karena berbicara tentang Tuhan itu kan tidak sama dengan berbicara dengan Pak Demu lain. Bisa difoto, bisa diajak omong-omongan langsung. Yang bicara dengan Tuhan apabila kita punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau Tuhan bisa dikatakan itu Tuhan lagi cangkruan di sana, kan tidak mungkin Tuhan kayak begitu. Maka pasti ruwet, agama itu pasti ruwet. Kalau tidak ruwet itu bukan agama. Saya katakan Islam itu paling sederhana Pak. Syahadatnya cuma 2. Ya Kristen 12 syahadatnya, makanya ruwet katanya. Nah, terus ada orang yang mengatakan, masa Tuhan baru dilantik oleh umatnya? Yesus itu sebelum tahun 325 enggak jadi Tuhan di gereja. Baru dilantik jadi Tuhan tahun 325 oleh muktamar atau konsili di kota Nisea. Saya jawab begini. Pengalaman iman itu mendahului rumusan. Ya kan? Pengalaman iman itu kan enggak selalu dirumuskan, saya yang mengalami. Ketika saya jelaskan kepada orang lain, dibutuhkan rumusan. Dan semua agama itu seperti itu. Saya berikan contoh, orang Yahudi. Orang Yahudi itu saudara senior kita dalam iman. Karena dia lebih tua dari kita. Kalau Islam itu junior kita itu. Ya, karena dia datang paling kemudian. Cuman datang paling kemudian kadang-kadang selalu menang sendiri. Itu masalahnya. Nah, orang Yahudi itu punya syahadat. Dulu zamannya Yesus sampai sekarang juga masih syahadatnya sederhana sekali. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hanya Tuhan itu esa, itu saja. Terus Ani hama amin bimusi. Aku percaya kepada Musa. Ya. Alaihi shalom, shalom baginya. Itu Mose Revenu, Musa guru kita. Setiap kali nama Musa disebut, mereka menyebut alaihi shalom, shalom baginya. Sama orang Islam kemudian dijadikan bahasa Arab alaihi salam. Terus disingkat-singkat AS orang itu tidak apa, itu AS Amerika Serikat atau apa itu. Tidak ngerti gitu. Itu dari Yudaisme. Orang Yahudi setiap kali mendengar kata Tuhan, huruf besar semua kalau dalam bahasa Indonesia, YHWH, itu dibaca Adonai. Tidak pernah orang Yahudi baca Yahweh. Karena yang bikin Yahweh itu orang Kristen itu. Dibaca Adonai. Setiap kali mendengar kata Adonai, orang Yahudi menyebut Hakados Baruchu.
Maha suci Dia dan terberkatilah namanya. Elohim hakatus barukhu. Adonai Elohim hakatus barukhu. Kemudian diislamkan jadi subhanahu wa ta'ala. Ini semua dari saudara tua kita ini orang Yahudi. Subhanahu wa ta'ala itu artinya persis sama dengan hakatus barukhu. Alaihi shalom itu sama dengan alaihi salam. Sama. Nah kita harus tahu akarnya. Nanti siang dan sore nanti siang di jam 1 di Embong Sawo, saya akan berikan contoh bagaimana orang Yahudi membaca Mazmur. Membaca Mazmur dan kemudian akan saya berikan contoh orang Kristen membaca Mazmur, tapi orang Kristen yang Timur Tengah sana. Kalau di sini Mazmurnya sudah dimodernisir. Makanya kalau Mazmur 23 itu ya baca bermazmur itu ya kayak orang ngaji. Itu bukan Islam, itu dari Timur Tengah. Anda nggak usah dengerin saya juga nggak apa-apa. Buka di YouTube, Anda lihat reciting in Hebrew Psalm. Anda buka di situ akan kelihatan banyak pilihan. Orang Yahudi di sinagog membaca Mazmur. Itu kayak orang mengaji, yang benar orang mengaji kayak ini. Karena apa? Ini sudah ada sebelum zaman Islam. Orang Kristen sampai sekarang pun juga menggunakan itu. Misalnya, Mizmor le David, Mizmur dari Daud. Terus kemudian orang Kristen Arab mengucapkan min masamir liyabina Daudin nabi wa malikut tohir barakatullah alaina amin haleluya. Itu Kristen bukan Islam. Kalau Islam kan sadaqallahul azim, itu lain. Nah, betapa pentingnya kitab Mazmur itu dalam kehidupan jemaat mula-mula. Makanya nanti siang akan saya tunjukkan ini, selama ini kan dipikir karangan saya. Saya tidak ngarang, saya hanya menghadirkan. Maka ketika banyak teman-teman muslim yang garis keras itu, sekarang banyak sekali nyerang-nyerang saya di internet itu. Ini karangannya Bambang Nurusyono, bukan karangan saya. Terus kemudian saya kasih ini, baca YouTube ini. Banyak sekali orang Yahudi membaca Mazmur di tembok ratapan, orang Yahudi membaca Mazmur di Yad Vasem, peringatan tentang Holocaust Yahudi yang ada di Yerusalem itu bukan dari karangannya orang Indonesia. Kenapa kok itu karangan saya? Dengan begitu kan mudah mengarahkan pada undang-undang penodaan agama. Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang berlaku di Indonesia. Dan maunya saya mau di LPMI-an, mau di LPMI-kan, jadi mau di penjara saya. Supaya kelihatan ini yang ngarang-ngarang, supaya persis Islam loh. Saya tidak ngarang-ngarang loh, kemudian saya arahkan. Coba Anda lihat, sekarang ini kan era informasi. Orang ngarang dan orang tidak ngarang itu kan kelihatan. Gitu. Nah, saya tidak mau jadi Yusuf Roni jilid 2, makanya saya lebih taktis dalam bermain. Ya kan? Saya tunjukkan ini kan wacana, saudara-saudara. Jauh sebelum zaman Islam sudah ada seperti itu. Nah, kenapa saya tegaskan ini penting? Ya, pertama, Mazmur ini sering dikutip oleh para rasul Yesus. Mazmur ini menjadi bukan hanya pengajaran, tapi diulang-ulang dalam ibadah orang-orang Kristen. Juga murid-muridnya Tuhan Yesus. Ketika Rasul Petrus berargumentasi tentang kebangkitan Yesus, dia mengutip Mazmur. Nah, lalu tadi saya katakan, rumusan itu selalu datang setelah pengalaman iman. Orang Yahudi punya pengalaman iman. Tapi waktu orang Yahudi mengatakan Shema Israel itu belum nanya hubungannya firman Allah dengan Allah itu kayak apa, dirumuskan. Saya tidak usah mengulang, Anda bisa membeli kaset saya yang tadi supaya tidak diulang-ulang lagi dalam presentasi saya. Hubungannya kayak apa belum dirumuskan. Baru pada abad 13 oleh seorang rabi dan tokoh Yahudi namanya Maimonides. Itu dirumuskan pengakuan iman orang Yahudi. Yang antara lain aku percaya Allah itu esa. Itu abad ke-13. Jadi Kristen lebih duluan. Kristen dirumuskan pada abad ke-3 dan ke-4. Yang namanya pengakuan iman panjang. Nikea Konstantinopel.
Maka saya katakan di dalam hal bergereja, saya sangat konservatif. Gereja boleh modern, tapi gereja tidak boleh tercabut dari akar. Ketika gereja tercabut dari akar, jawab Da Vinci Code bingung. Jawab film Injil Yudas bingung. Karena apa? Hollywood bikin ugal-ugalan tentang kekristenan ini. Yesus Hollywood yang disaksikan Yesus itu tidak cocok dengan Yesus dari Nazaret yang aslinya. Nah oleh karena itu akar itu penting. Pengakuan iman itu gereja kuno berbunyi begini. Aku percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi dia pencipta segalanya, yang kelihatan manusia, sapi, kerbau, bumi, langit, laut itu kelihatan. Yang tidak kelihatan bisa mikroba, bisa uget-uget, bisa binatang-binatang yang kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tapi bisa juga jin, setan, peperangan, genit, gendruwo, itu juga tidak kelihatan, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, dan aku percaya kepada satu-satunya Tuhan, jadi one God and one Lord. Believe in one God, God the Father. Believe in one Lord Jesus Christ, the Son of God. Percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan, dan olehnya segala sesuatu diciptakan, dan seterusnya. Loh ini kok ruwet Pak? Ya sama ruwetnya lah, semua juga ruwet. Karena Tuhan itu tidak bisa dipotret langsung. Ini hubungannya dijelaskan. Terus umat Islam yang datang paling akhir mengatakan, kami paling sederhana Pak. Cuman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Titik. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Titik. Apa benar titik? Baru-baru ini ada kontroversi di Indonesia. Apa katanya Al-Quran terjemahan Depak itu memicu terorisme. Lalu ada seorang ulama dari Majelis Mujahidin Indonesia mengkritik Depak menerbitkan Al-Quran yang dinamakan Tarjamah Tafsiriyah. Di mana mereka menerjemahkan itu biar ditafsirkan. Namanya Muhammad siapa itu? Saya lupa itu, yang menulis terjemahan tafsir itu. Departemen Agama tidak mau, tidak untuk mengkoreksi terjemahannya katanya. Tapi sebetulnya apa yang dipersoalkan? Misalnya, tatkala dalam Al-Quran ada yang mengatakan, Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat misalnya, mata Tuhan, mata Tuhan. Tuhan punya dua mata, bagaimana matanya? Makanya oleh penerjemah baru harus ditafsir. Kalau Tuhan punya dua mata seperti kita, kalau Tuhan menghadap ke selatan, dikeplak dari kidul ora roh. Ini Tuhan yang terbatas. Makanya kalau dikatakan mata Tuhan, diartikan Tuhan maha melihat. Itu loh. Kemudian melihat dengan apa? Mbuh, karena tidak punya mata. Apa seperti itu? Sesuatu yang berlaku untuk Tuhan kan selalu multi tafsir. Yang kedua, hai iblis, ini ayat Al-Quran, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada manusia yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tangannya Tuhan itu apa seperti tangannya Petro? Ayo, apa seperti kayak tangannya Semar? Atau seperti tangannya Bathara Narada? Kan tidak. Harus diterjemahkan di situ, yang kuciptakan dengan kekuasaanku. Yang lain, wajah Allah di segala tempat. Bagaimana wajahnya dia? Laki-laki atau perempuan atau apa? Nah, harus diterjemahkan Allah hadir di mana-mana. Itu versi yang baru ini. Dan katanya seluruh mufti, ulama Timur Tengah sudah mengambil fatwa bahwa setiap kali ada kata-kata mata Allah, tangan Allah harus diterjemahkan secara tafsir. NU-nya marah di Indonesia. Waktu tahun 2000 Gus Dur mau disumbang oleh Al-Quran bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi, sumbangan dari Arab Saudi.
sebanyak 20.000 Al-Quran ditolak sama Gus Dur. Karena apa? Ini tidak cocok dengan kaidah penerjemahan yang dimiliki oleh NU. Bagaimana kaidah penerjemahan orang NU? NU mengikuti mazhab dari Imam Asy'ari. Karena itu dinamakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda tidak ngerti, dengerin saja, nanti lama-lama ngerti. Saya memberikan contoh bahwa yang lain pun juga rumit gitu loh. Jangan kemudian kita menyederhanakan. Kemudian dikatakan, Imam Asy'ari ditanya, bagaimana kalau kita melihat Allah duduk di atas singgasana, Allah punya 2 mata, Allah punya 2 tangan, Allah punya wajah. Asy'ari mengatakan, saya percaya Allah menciptakan dengan kedua tangannya tanpa bertanya bagaimana. Saya percaya bahwa Allah punya mata tanpa bertanya bagaimana. Saya percaya Allah disebut wajahnya tanpa bertanya bagaimana. Saya percaya Allah duduk di atas kursi tanpa bertanya bagaimana. Itu yang layak bagi Tuhan. Ibnu Hambal mengatakan, kalau dikatakan tangan Allah itu firman, ya tulis tangan. Gak usah diterjemahkan. Terjemahnya terserah yang punya firman. Itulah yang diikuti NU. Jadi katakan, tidak perlu ditanya bagaimana. Nah, kemudian saya tanya, loh kalau gitu, tangan Allah itu artinya tidak seperti tangan kita. Wajah Allah tidak seperti wajahmu. Ya kan? Terus kemudian mata Allah tidak seperti matamu. Itu misalnya. Kenapa kamu harus mempersoalkan kata anak Allah? Kalau mata Allah tidak seperti matamu, berarti anak Allah juga tidak seperti anakmu, kan gitu kan? Jadi ini hanya istilah gitu loh. Jadi apapun ketika Islam juga merumuskan imannya, di situ juga ada masalah. Dan Asy'ari itu kira-kira munculnya baru abad ke-10. Berarti 300 tahun setelah Muhammad. Sama Konsil Nicea juga seperti itu. Baru tahun 325. Bukan berarti sebelum itu gereja tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, sebagai juru selamat. Tetapi perumusannya itu baru muncul kemudian untuk apa? Dirumuskan untuk konteks pengajaran. Gitu loh. Jadi semua agama rumusan imannya selalu rumit. Karena itu jangan gampang menyalahkan orang lain. Karena sejarahnya sendiri dia tidak tahu. Nah ini saya katakan, oke, ini yang sulit-sulit sudah selesai. Saya hanya memberikan contoh bahwa sebenarnya kalau Anda dikatakan iman Kristen kok rumit sekali, yang rumit itu bukan iman Kristen. Sebetulnya mudah. Ketika saya ditanya, loh Pak, kenapa kok firman jadi manusia? Saya jawab dengan guyonan. Loh Anda percaya firman itu turun jadi buku Al-Quran? Nuzulul Quran? Percaya Pak? Loh kalau firman bisa turun jadi buku yang adalah benda mati, kenapa tidak bisa manusia yang adalah makhluk yang paling utama di muka bumi? Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kau punya kepercayaan firman nuzul jadi kitab, saya punya keyakinan firman nuzul jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Nah inilah yang disebut pertama tadi keilahian Yesus. Jadi Allah itu dalam bahasa Ibrani Eloah, Elohim, itu Allah. Bahasa Yunani Theos, ya. Bahasa Latin Deus atau Dei. Kemudian menjadi bahasa Inggris God, ya. Menjadi bahasa Perancis Dieu, menjadi bahasa Belanda God. Itu satu makna. Kemudian Lord dalam bahasa Ibrani Adonai. Dalam bahasa Arab Rab. Dalam bahasa Inggris Lord. Dalam bahasa Jawa Gusti. Nah sayangnya dalam bahasa Indonesia, kata Lord itu maknanya tidak ganda. Meskipun asal-usulnya itu ganda. Dalam bahasa Ibrani kata Tuhan itu maknanya ganda. Bisa Tuan, bisa Tuhan. Asal-usulnya kata Tuhan itu dari kata Tuan. Tuan segala Tuan.
yang menjadi sumber otoritas dari semua pemilik otoritas. Disebut Tuan. Tuan segala Tuan adalah Tuhan. Maka kalau orang Jawa mengatakan, menika dinten riyadin Paskah. Paskah menika wiyosipun Paskah menika bangkitipun Gusti Yesus saking sedo. Menika Jumat Agung menika sedanipun Gusti. Ya kan? Orang Jawa enggak sulit memahami karena apa? Gusti sedo ya Gusti Patih kan bisa sedo. Gusti bisa sedo kan? Tetapi kalau Gusti Allah kan tidak bisa sedo. Gitu loh. Tuhan Allah tidak bisa mati, tapi kalau Tuhan Takur bisa mati kan begitu kan? Lah maknanya Tuhan untuk Yesus itu apa? Tuhan sekaligus Tuhan. Nah, dalam konteks apa kita baca sekarang? Dari uraian Rasul Paulus, Yesus tidak dibiarkan ada di dunia orang mati, berarti bangkit. Yang bangkit itu kan tubuhnya. Berarti yang dibicarakan ini konteksnya adalah Yesus ketika menjadi manusia, yang tubuhnya bisa disalib, yang tubuhnya bisa dikubur, dan tubuh itu pula yang dibangkitkan. Maka Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu ayat sebelumnya, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yang punya daging kan bukan Allah, yang punya daging adalah kemanusiaan. Maka Yesus mati, kemanusiaannya yang mati. Nah, dalam kemanusiaan itu, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, tidak perlu bagaimana tangan kirinya ditanya, ini artinya perkenan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri mengatakan, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayat ini diambil dari Mazmur 110. Neum Yahweh ladunai. Atau Neum Hashem ladunai. Berfirmanlah Tuhan. Artinya Bapa di surga. Ladunai kepada Tuhanku. Berfirmanlah the Lord. Huruf besar semua Yahweh. Kepada my Lord. Tuanku. Di sini siapa maksudnya? Sang Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Bagaimana bunyinya firmannya itu? Duduklah di sebelah kananku. Loh, kalau Yesus di sebelah kanan duduknya berarti Allah di sebelah kiri dong, gitu kan? Loh, kalau gitu kan ada dua yang duduk. Kira-kira kalau gitu Anda ditanya bagaimana jawabannya? Duduklah di sebelah kananku berarti Yesus duduk sebelah kanan, Allah ada di sebelah kirinya, apa begitu? Siapa yang bisa jawab, ayo? Ini dipertanyakan. Anda baca buku-buku di Gramedia itu. Terlalu banyak yang mempersoalkan yang sebegini. Jangan terlalu aman di gereja. Jangan terlalu zona keamanan kita membuat kita tidak bisa berpikir apa yang kita imani. Ini dipertanyakan. Bahkan di dalam beberapa buku yang saya baca di airport. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, hadiahnya Mercy. Ini yang nulis adalah pemenang Mu'alaf Award. Namanya adalah siapa, Iksan Mukuginta atau siapa itu. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, katanya orang Kristen yang masuk Islam. Dapat hadiah Mercy. Coba, sombongnya luar biasa. Padahal gampang jawabannya itu. Kalau Anda bisa mengerti firman dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 2. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah,
dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pernah belajar tabernakel? Bait Allah di Yerusalem itu ruangannya terdiri dari 3. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Ruangan Maha Kudus itulah yang sekarang berdiri Masjid Dome of the Rock. Masjid Kubatu Sokroh, yang kubahnya biru, yang kubahnya emas ya. Itu biasa kubahnya emas, kemudian sikunya sini berwarna biru. Itu kalau di travel Indonesia dikatakan Masjid Al-Aqsa, bukan. Masjid Al-Aqsa itu yang kubahnya hitam. Di atas Masjid Kubatu Sokroh itu dulu ruangan Maha Kudus. Kemudian di tengahnya, di antara Masjid Sokroh dan Masjid Aqsa ini, itu ruangan kudus. Dan di Masjidil Aqsa itu dulu adalah halaman Bait Allah. Nah, Bait Allah itu terdiri 3 ruangan. Hanya imam besar yang boleh masuk di ruangan Maha Kudus. Posisinya Bait Allah menghadap ke timur, sebelah kanannya ruang Maha Kudus. Itu adalah tahta Daud dan keturunannya, tahta Salomo dan keturunannya. Berarti kalau Bait Allah menghadap ke timur, ruangan sebelah kanannya itu adalah istana Daud. Duduklah kamu di sebelah kananku. Karena Tuhan hadir di ruangan Maha Kudus kan? Sebelah ruangan Maha Kudus kanannya apa? Tahtanya Daud. Berarti seperti dikatakan dalam ayat 30, ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Artinya bahwa keturunan Daud sang Mesias nanti akan menjadi raja di raja. Raja segala raja yang kekal, yang tahtanya tidak berkesudahan, yang tahtanya tidak bisa digoyang oleh demonstrasi mahasiswa, yang tahtanya akan kekal selama-lamanya. Itu maksudnya, bukan kanan beneran. Karena kata kanan itu artinya banyak. Bahasa Arab kanan misalnya. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan katanya Ashabul Yamin, menerima kitab di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri katanya Ashabul Yasar, menerima kitab di sebelah kiri, masuk neraka. Yang menerima kitab di sebelah kanan masuk surga. Apa golongan kanan dan golongan kiri? Golongan kanan orang yang diperkenan oleh Allah, Ashabul Yamin. Golongan kiri orang yang dimurkai oleh Allah. Itu lambang di mana-mana. Wayang itu bolo tengen itu golongan sing apik-apik, sing bolo kiwa kurawa buta-buta golongan sing elek-elek. Itu kebudayaan semua dan seperti itu. Makanya ketika mengatakan duduk di sebelah kananku, jangan membayangkan ada 2 yang duduk kanan dan kiri. Itu simbol tentang kekuasaan yang kekal. Nah, itulah maknanya kalau kita menyebut duduklah di sebelah kananku. Sebutan bagi orang yang duduk di sebelah kanan tadi apa? Tuhan. Adonai, penguasa. Siapa yang menjadikan penguasa Yesus itu? Dibaca pada ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapakah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, siapa? Ayat ini baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan itu adalah Allah. Allah menjadikan Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang manusia tadi loh. Yesus yang tubuhnya bangkit, tidak dibiarkan ada dalam dunia orang mati. Yesus yang dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus yang turun ke dunia. Yesus yang dijadikan raja oleh Allah itu. Itulah Yesus kemanusiaannya ketika dia datang ke dunia oleh Tuhan diberikan kuasa. Dan kuasa itu otoritas. Otoritas itu miliknya Sang Tuhan. Tuhan segala Tuhan, kurios, diterjemahkan kalau dalam konteks Yesus adalah Tuhan. Mari kita bandingkan ayat ini ya dengan Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 6 berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, tolong garis bawahi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang mati siapa? Dalam keadaannya sebagai manusia tadi yang mati. Bahkan matinya pun di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dia siapa? Dia yang mati di kayu salib tadi. Dia yang dalam keadaannya sebagai manusia merendahkan diri dan mati tadi. Meninggikan dia, meninggikan kemanusiaan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus disebut Tuhan, itu ketika dia menjadi juru selamat di dunia, ketika menjadi sang Mesias, dia diberikan kuasa oleh Allah. Kuasa Tuhan biasa, itu kuasa Tuhan di perusahaan, ya perusahaannya sendiri. Tapi kuasa Yesus di mana? Kita akan membaca Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Ini berbicara tentang amanat agung. Ya, kita akan membaca. Karena itu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di surga dan yang di bumi." Kuasa ini kuasa ketuhanan. Apa buktinya Yesus berkuasa? Saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara muslim saya gini. Saya sulit menerima Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu sebagai firman Allah, kamu bisa terima? Terima. Karena dalam Al-Quran disebutkan kalimatullah. Dan sekarang tinggal hubungannya kalimat Allah dengan Allah itu apa? Kalau Allah dengan firman-Nya harus dikasih hubungan. Allah dengan firman-Nya tadi saya katakan lebih dulu mana adanya? Lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Lebih dulu Allah. Berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Allah pernah ada tanpa firman. Enggak dong. Berarti kalau Allah pernah ada, firman-Nya belum ada, Tuhan pernah bisu, gak bisa berfirman. Kalau gitu lebih dulu mana? Lebih dulu firman. Firman-Nya siapa? Ya toh? Lalu gimana yang benar? Sama-sama kekal. Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Lebih dulu Allah. Berarti kalau lebih dulu Allah, Allahnya sudah ada, rohnya belum ada. Apa pernah almarhum? Karena pernah punya roh. Ayo sekarang, lebih dulu mana?
Lebih dulu rohnya siapa? Karena itu sama-sama kekal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Tidak mungkin kalau Firman itu ada kemudian setelah Allah, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Nah, firman itu menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya itu kan bertugas jadi juru selamat. Karena itu dalam perjuangan kasihnya kepada umat manusia, dia telah memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Kemanusiaannya itu kemudian Allah sangat meninggikan dia dan diberikan gelar Tuhan. Gitu loh, paham kan? Itulah maknanya kalau kita menyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dalam pengertian Lord tadi. Allah sebagai firman Allah yang adalah Allah. Saya ditanya, lu tak, kami kan orang Islam tidak pernah mengatakan Quran itu Tuhan. Ya mesti masa Tuhan buku, kan gak mungkin buku dipertuan. Tuhan itu kan yang hidup. Lah Tuhan segala Tuhan adalah Tuhan. Nah inilah sudah makanya kadang-kadang memang bahasa pengajaran kita ini kurang jelas. Makanya orang lain jadi bingung. Kenapa kok jadi kurang jelas? Karena orang Kristen itu menderita penyakit psikologis yang namanya Minderwaardigheid kompleks. Karena itu lebih baik dihindari. Lawang kita itu justru mengabarkan iman kita kepada orang yang sedang menanyakan kok malah kita pergi. Coba kalau Anda datang kepada kepala suku kan sulit masuknya. Tapi orang yang sedang bertanya kok malah dihindari. Karena itu begitu ada fatwa MUI merayakan Natal hukumnya haram. Justru saya tanggapi. Yang haram itu alasannya apa? Karena orang Kristen telah mempertuhan manusia. Enggak ada mempertuhan manusia. Memang yang disebut Nabi Isa itu manusia. Loh, tapi yang disebut anak Allah, itu firman Allah yang menjadi Nabi Isa itu. Orang mengatakan, masa hanya karena Yesus tidak punya bapak disebut Tuhan. Ini ada yang lebih hebat dari Yesus tidak pernah disebut Tuhan. Siapa? Adam dan Hawa. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak disebut Tuhan. Yesus hanya lantaran tidak punya ibu aja, tidak punya bapak aja disebut Tuhan. Ini pertanyaan ini kan sebetulnya megel nih. Tapi harus dijawab, terus saya jawab gini. Kualik pertanyaanmu, kenapa? Yesus disebut Tuhan, itu karena Yesus diberikan kuasa oleh Allah. Loh kalau gitu Yesus disebut ilah, diperdewa, disebut Allah. Nah, kalau yang disebut Allah itu firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lah itu yang disebut dengan Allah. Nah, itu enggak masuk akal loh, enggak masuk akalnya di mana? Lalu saya tanyakan lagi, duluan mana tadi? Setelah dia bingung lagi, saya katakan, loh mana yang bingung? Enggak ada yang bingung dong mestinya, karena apa? Firman Allah itu adalah Allah, itu ya dan amin mestinya. Karena firman Allah tidak mungkin di luar Allah. Firman itu bukan Allah, loh berarti ada dua yang kekal. Satu Allah, satu firmannya. Kan ini tidak cocok dengan keesaan Tuhan. Loh kalau gitu bagaimana? Ya firman itu harus Allah. Loh kalau gitu cocok, Tritunggal. Kalau Yesus itu Tuhan. Tuhan bukan dalam pengertian la ilaha illallah itu tidak. Makanya malah saya tulis. Kan ini kesalahpahaman ini sudah sangat sangat kuat di Indonesia. Malah ketika orang harus menghindar, tahun 2005 saya punya pengalaman. Saya nulis di majalah tabloid Gloria itu. Waktu itu ada kasus Jailen Posten, karikaturnya Nabi Muhammad itu. Marah itu orang-orang Muslim. Kok ya pas rame-ramenya karikatur Nabi itu, tulisan saya itu dijadikan headline di majalah Gloria. Nah karena Gloria itu punya Dahlan Iskan Group, punya Jawa Pos. Itu kan bukan punyanya gereja. Setiap kali terbit Gloria, itu selalu dimuat di Jawa Pos. Nah waktu dimuat di Jawa Pos, kok pas headline yang tulisan saya itu enggak dimuat. Bingung saya. Karena ada banyak teman wartawan, saya tanya, tolong kamu cek kenapa kok
tulisan saya tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan itu ditutup. Nah, ternyata wartawan editornya itu mengatakan, loh ini membingungkan umat. Loh kenapa membingungkan? Lah ini kan tulisan Kristen. Loh kenapa kalau tulisan Kristen? Loh masa Tuhan tidak beranak? Kristen kan Tuhannya beranak, kurang ajar itu. Ditutup sama dia. Jadi makanya mesti dibalas yang gitu-gitu. Saya bikin acara itu waktu saya khotbah di GB Alpha Omega 10 tahun yang lalu. Diiklankan di Jawa Pos. Judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang datang banyak orang-orang Madura, orang Muslim datang. Itu mendengarkan ceramah saya. Pendetanya kebingungan. Waktu itu, bingung. Pak, lu kenapa? Kok banyak orang datang loh? Lah datang mau dengar kenapa bingung? Kenapa saya datang? Saya tanya itu, kenapa saya datang Pak? Saya bingung ini. Tuhannya sampean kan beranak. Ini kok enggak beranak? Nah itu. Coba enggak? Ini kan harus dijawab. Amin saudara-saudara. Anak itu kan tidak harus berarti beranak. Anak kunci itu siapa maminya kunci? Anak tangga siapa papinya tangga? Tidak setiap kata beranak artinya anak artinya beranak. Tadi saya katakan, tangan Allah apa berarti Allah punya dua tangan seperti tangannya Petruk kan tidak. Mata Allah apa Allah itu punya dua mata, dipasang di satu sisi, di sisi lain Allah tidak kelihatan kan bukan itu. Nah seperti itu yang dalam Islam disebut ayat-ayat mutasyabihat. Apa artinya ayat itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang digambarkan seperti manusia. Karena manusia itu terbatas. Misalnya, Tuhan menjumpai Laban. Lalu menjumpainya itu seperti apa? Ya kan? Nah orang Kristen itu kadang-kadang terlalu bebas. Bikin kesenian juga terlalu bebas. Gambar tentang Tritunggal digambarkan 3 orang. Lah itu yang membuat orang semakin meneguhkan. Loh wongnya memang telu Pak Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu seni gereja itu loh, ikon itu loh. Gambarnya Bapa di tengah, Yesus di pinggir, Roh Kudus di pinggir. Maka pada saat Yesus disalibkan itu, mati itu selama 3 hari 3 malam dikubur, orang tanya, waktu 3 hari 3 malam itu di surga tinggal berapa? Iya kan? Tinggal berapa di surga? Kan Yesus benar-benar mati kan? Katanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Waktu Yesus itu dikuburkan selama 3 hari 3 malam, di surga tinggal berapa? Nah kalau tinggal 2, berarti mengatakan 3 hari 3 malam itu Tritunggal, tinggal Dwi Tunggal. Seperti Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Ya kan? Apa itu iman kita? Tritunggal itu kekal, tidak. Saya jawab, siapa yang mati itu? Yang mati itu kan bukan putra dalam Tritunggal itu. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Loh ayatnya sudah jelas kok. Sama orang Kristen nggak dijawab. Jangan dipikir dengan akal. Terus dipikir dengan apa kalau dipikir dengan akal? Ini kan sering begitu. Jangan dipikirkan dengan akal. Jangan mengandalkan akal manusia. Loh kalau tidak mengandalkan akal, mengandalkan apa? Ini wilayah ilmu yang bisa dipikir. Tapi selebihnya yang dikatakan Alkitab tidak ada, ya jangan ngarang-ngarang gitu loh. Alkitab masih mengatakan berarti boleh dipikir. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti yang mati itu kemanusiaannya, tidak perlu mengurangi jumlah. Karena Tritunggal itu bukan soal jumlah kan begitu. Nah, saya jawab. Loh kenapa nggak dijawab? Tidak menjawab adalah jawaban. Ya memang jawaban saya tidak menjawab. Lu kenapa nggak dijawab? Karena pertanyaannya keliru. Nah, saya jelaskan. Tritunggal itu ada 2. Tritunggal secara kekal. Disebut Tritunggal ontologis. Nih, kalau sulit jangan dipikir. Dengerin saja. Nanti lama-lama kan ngerti gitu loh. Dosen itu kelebihannya kan gitu. Hal-hal yang sulit itu bisa dibuat lebih simpel ya. Yang kedua, Tritunggal secara ekonomis. Apa artinya? Oikos nomos. Oikos itu rumah. Tuhan menyatakan karyanya dalam Tritunggal. Itu karyanya. Karya Allah dalam Tritunggal itu seperti apa misalnya? Waktu pembaptisan. Itu Tritunggal dalam karya Allah.
Bukan Tritunggal dalam kekekalan wujud Allah. Tritunggal dalam karya Allah, waktu Tritunggal dalam karya Allah. Yesus sebagai anak manusia, putra, dibaptis di sungai Yordan. Ya kan? Roh Kudus dalam wujud burung merpati di atas Yesus. Benar apa tidak? Suara Bapa di surga mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada tiga. Tiga ini menampakkan karya Tritunggal. Tapi sebenarnya itu Tritunggal dalam kehadiran Allah. Terus orang salah menyimpulkan. Loh ini kan tiga yang terpisah Pak. Lah bukan. Tritunggal itu tidak pernah terpisah. Pikiran saya dan roh saya terpisah apa tidak? Tidak terpisah. Saya berceramah direkam oleh kaset VCD. Kaset VCD itu kemudian disetel sampai ke Papua. Anda buka di YouTube itu ada tulisan saya tentang keesaan Allah dalam Al-Masih. Di YouTube itu adalah salah satu rekaman dari siarannya Jakarta TV. Beberapa tahun yang lalu itu bisa diakses di internet dengan mudah. Saya ditanya itu sama pendeta yang mewawancarai saya. Terus suatu saat ketika saya ke Papua, ketika kaset saya dibawa ke Papua, seorang pendeta, rekan hamba Tuhan, nyetel kaset saya tadi. Ini lihat. Mana Pak Bambang itu yang pakai baju batik itu, ya misalnya. Benar apa enggak itu? Ya benar tapi tidak semuanya. Karena apa? Yang hadir di situ penjelmaan saya. Ya kan? Lewat apa? Lewat gambar yang di keping VCD tadi. Tetapi saya ada di Surabaya, sedang khotbah di AFC. Saat yang sama, ketika kaset saya itu 10.000 diputar di tempat yang berbeda-beda, di 10.000 tempat yang berbeda, dapat dikatakan orang bisa mengenal kehadiran saya lewat media penjelmaan saya. Tetapi saya tetap satu, saya ada di sini. Loh kalau lewat teknologi manusia bisa hadir di lebih dari satu tempat, apalagi Allah. Kan gitu pola pikirnya mestinya. Amin saudara-saudara? Nah itu gambarannya. Seandainya keping VCD tadi rusak, apakah pikiran saya ikut rusak? Katakanlah keping VCD tadi terbakar, apakah pikiran saya terbakar, apakah pikiran saya berkurang? Tidak. Karena itu wujud penjelmaan saya yang terbakar. Wujud penjelmaan saya yang rusak. Ketika Yesus mati, apakah Allah mati? Tidak. Ketika Yesus itu mati, apakah yang di surga tinggal dua? Tidak, karena itu bukan penjumlahan. Allah, firman, dan rohnya itu satu. Tidak pernah berpisah. Loh, ketika dibaptis kok bisa berpisah? Itu penjelmaannya yang berpisah. Misalnya, saya, nih kaset saya di situ, kaset saya di Meksiko sana, atau di Kairo sana. Kan terpisah. Yang terpisah bukan pikiran saya dari saya. Yang satu dengan saya bukan kaset itu, bukan buku yang adalah penjelmaan pikiran saya. Yang satu dengan saya, pikiran saya bersama roh saya. Nah, ketika Yesus dibaptiskan, suara yang di surga itu suara siapa? Suara Allah. Yang dibaptis itu kemanusiaan Yesus atau firman Allah yang dibaptis? Kemanusiaan Yesus. Roh Kudus yang digambarkan burung merpati, apa itu benar Roh Kudus atau penjelmaan Roh Kudus? Penjelmaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak hanya muncul dalam wujud burung merpati. Di tempat lain Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu menjelmakan kehadiran Roh Kudus, namanya teofani, penampakan Allah. Begitu juga burung merpati itu menampakkan roh Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, tapi tidak berarti setiap burung merpati adalah Roh Kudus. Lah kalau setiap burung merpati Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng. Bukan itu. Roh Kudus bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk fenomena api, tapi bukan api itu Roh Kudus. Ini kalau orang terbakar, Pak, saya keselomot Roh Kudus kan tidak bisa seperti itu. Atau ada Roh Kudus membakar rumah kan bukan seperti itu. Itu penjelmaan. Jadi bedakan antara trinitas dalam penampakan keselamatan Allah ketika menjadi manusia dan trinitas dalam wujud kekal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus
dan ketiganya adalah satu. Ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya diberi gelar Tuhan. Buktinya apa? Dia pemegang otoritas. Nah, saya ditanya sama teman muslim, saya bandingkan. Ini ndak persis sama, tapi supaya kamu bisa mikir bahwa yang saya imani tidak separah apa yang kamu pikirkan. Dan semua yang kamu tuduhkan kuwi salah kabeh. Lah kok bisa Pak? Loh iya, sekarang contohnya gini. Kamu baca surat Ali Imran 45. Itu kan dikatakan begini, Yesus itu dikatakan begini, ketika malaikat memberi pewartaan kepada Maryam. Idzqolatil malaikatu ya Maryam. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubasiruki, telah memberikan kamu kabar gembira. Bi kalimati minhu, dengan firman dari dia. Jadi Yesus itu firman dari Allah. Asmuhul Masih Isa bin Maryam, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirat, yang memiliki kuasa di surga, di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirat, terkemuka di dunia gampang. Napoleon Bonaparte terkemuka di dunia. Terkemuka di dunia gampang, Bung Karno juga terkemuka di dunia. Asia Afrika dia bikin, di depan sidang umum PBB dia mengusulkan Pancasila, terkemuka di dunia. Tapi terkemuka di akhirat artinya apa? Apakah dia lebih hebat daripada makhluk-makhluk surgawi? Lah kalau terkemuka di akhirat berarti siapa dia? Kan gitu kan? Nah, dia menerima kuasa apa itu? Misalnya, siapakah yang wajib mencipta alam semesta ini? Allah. Tetapi kok Yesus bisa? Dalam Al-Quran pun diakui, malah ditambah-tambahi lagi. Yesus membuat tanah ditiup jadi burung, di Alkitab enggak ada, tapi ada dalam Al-Quran. Ya kan? Mencipta, itu perbuatan Allah. Menjadi hakim yang adil pada akhir zaman. Alaihissallahu biahkaman hakimin. Sesungguhnya Allah itu satu-satunya hakim yang adil, kata Quran. Tapi di tempat lain di hadis dikatakan, Yesus akan datang, Isa akan datang sebagai hakim yang adil. Berapa hakim? Satu hakim. Berapa pencipta? Satu pencipta. Kok bisa ada dua, Yesus dan Allah? Tidak boleh ada dua pencipta, tidak boleh ada dua hakim. Itu artinya Allah telah melimpahkan kuasa kehakimannya. Allah telah melimpahkan kuasa penciptaannya. Kepada siapa? Kepada Yesus Sang Firman. Itu loh contohnya. Wah itu enggak bisa Pak. Enggak ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Enggak ada. Makanya kamu kasih gelar saya ulama supaya ada. Ya kan? Soalnya kadang-kadang orang itu mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Kalau Anda lebih ingin lebih jelas nanti datang di season saya selanjutnya. Itu akan membahas lebih ringan sore nanti. Ada alat peraganya. Lalu kalau Anda mau baca tulisan-tulisan saya yang bahas tentang masalah ini, karena saya pikir ternyata Anda masih mumet juga. Tapi saya tidak masalah. Nanti Anda dengar berkali-kali tidak mumet lagi, saya jamin. Kalau Anda tidak mumet lagi, Anda lebih pede berdialog. Itu ada tulisan saya judulnya Jangan Sebut Saudaramu Kafir. Tetapi itu tidak secara eksplisit terlalu dalam. Yang lebih dalam lagi judulnya Togok Madeg Pandito. Ini bukan buku wayang. Tapi ini buku yang menjelaskan Tritunggal, tapi dalam bahasa guyonan. Karena hal-hal yang sulit begini, kalau terlalu serius banyak ayatnya Anda mumet. Tapi kalau dibuat seperti Semar dan Petro atau Gareng dan Bagong, itu kan kelihatan seperti orang guyonan tapi masuk. Nah harapan saya lewat tulisan-tulisan semacam ini, Anda bisa mendapatkan di depan itu, Anda bisa paling tidak mempertanggungjawabkan iman kita ketika orang bertanya tentang iman kita. Saya berpikir sedianya mau saya buat simulasi, tapi ini sudah simulasi, separuh simulasi lah, sudah tanya jawab. Nah ternyata memang khotbah-khotbah di gereja lebih banyak bersifat normatif. Bersifat normatif itu apa? Ya, misalnya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, perkawinan yang diberkati Tuhan,
rumah yang diberkati Tuhan, anak-anak yang taat sama Tuhan, itu kan umum sekali. Tapi bagaimana menjelaskan Tritunggal, menjelaskan keselamatan? Kalau Alkitab atau gereja isinya hanya jangan mencuri, tidak usah jauh-jauh percaya Yesus ke Israel. Ungkapan jangan mencuri itu ada dalam kesadaran semua agama. Bukan hanya agama. Dungenge kancil nyolong timun. What is the meaning of the story? Apa artinya kisah ini? Jangan mencuri. Itu nggak usah jauh-jauh ke Israel. Ya kan? Jangan berzina. Dungenge Ki Gondok poleng nginceng mbok nganten. What is the meaning of Ki Gondok poleng nginceng mbok nganten? Artinya apa? Jangan kamu berzina. Jangan mengingini istri sesamamu. Maka mari kita tingkatkan iman kita ini bukan lagi pada asas-asasnya, tapi pada kepenuhannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sehingga iman Kristen lebih berwibawa, lebih bisa diakses kemana-mana tanpa kita minder menjelaskannya kepada orang lain. Coba untuk sementara waktu, Anda ngikuti tulisan-tulisan saya, bukannya tulisan saya, Anda buka Google saja. Terus ketik nama saya itu kan ruame nanti. Ada yang ngamuk-ngamuk ke saya, ada yang maki-maki saya, tapi ada juga yang nyanjung-nyanjung saya gitu loh. Tapi lihat saja, ketika saya mengatakan seperti ini, tanggapan mereka seperti apa? Itu aja ukurannya. Tanggapan kelompok-kelompok luar itu kayak apa? Ada yang mau, ini kristenisasi model baru, ini kristenisasi yang membahayakan. Membahayakan apa? Enggak membahayakan. Kalau mereka merasa bahaya, berarti tuduhan-tuduhan mereka selama ini salah semua. Kan begitu kan? Makanya malah saya tunjukkan ini loh, iman Kristen yang sebenarnya. Nah kiranya firman Allah itu semakin melengkapi iman dan percaya kita, mencerahkan kita, dan membuat kita semakin... Nah kiranya presentasi ini akan memberikan kita cukup wawasan di dalam kita menyikapi munculnya berbagai macam ajaran yang sekarang ini sedang mengguncang dan mempersoalkan ajaran-ajaran pokok dari iman Kristen. Shalom.